Oke, buat kalian yang ingin trading kripto, ini bukan investment ya. Kalau investment itu kan membeli kemudian biarkan sampai target kita. eh, saya sarankan minimal 5 tahun. Jadi beli kripto pelan-pelan sedikit demi sedikit, kumpulin dan sudah biarkan tunggu sampai 5 tahun minimum, ataupun setidaknya 1 tahun setelah halving. Kalau halvingnya adalah 2024, tunggu sampai awal-awal sampai pertengahan 2025 baru kalian jual. Itu adalah target yang terpetakan selama ini. Jadi dari halving gitu ya, siklusnya adalah per 4 tahun. Oke, untuk trading artinya kalian trading itu ya beli hari ini jual nanti sore, atau beli hari ini jual 2 menit kemudian, atau beli hari ini jual minggu kemudian. Nah, itu juga bisa Anda lakukan lewat jalur spot seperti ini. Untuk spot ini adalah Binance, ini ya, Binance Global. Jadi kalau di Indonesia hanya ada spot, artinya kita hanya bisa beli naik. Begitu turun ya kita menunggu dia naik saja, tidak bisa berbuat apapun untuk yang spot. Dan kalaupun turun, koin kita tidak akan kemana-mana, tidak akan hilang, tidak akan habis, dan tidak akan pernah ya nggak habis lah seperti yang diperkirakan banyak orang gitu ya. Artinya kripto ini sebetulnya kalau kita beli ya nilainya doang turun gitu ya, suatu saat nanti naik ya akan naik kembali. Sama persis seperti kita beli emas, kita beli hari ini, kalaupun besok turun ya jangan dijual dulu, tunggu dulu lah. Artinya jadi investasi. Tapi kalau seperti itu namanya trading. Kalau kita beli suatu barang kemudian kita jual hari ini, ternyata hari ini harganya rendah, ya kita harus ambil keputusan apakah saya akan cut dan menjual barang lain. Misalkan kita beli Shiba Inu, kita beli tadi kemudian harganya turun, dan menurut analisa itu akan turun lebih dalam lagi, ya kalian ambil resiko untuk cut gitu ya. Dan yang pasti untuk kripto ini sebetulnya tidak akan pernah habis seperti yang banyak orang bayangkan gitu, tidak adalah sepertinya. Yang penting untuk spot. Nah, Indonesia semua di Indonesia itu ada spot trading. Nah, untuk future di Indonesia tidak diperbolehkan, jadi kripto belum ada. Untuk kalian trading future, kalian harus ke global, misalkan Binance, Get.io, Maxi dan lain-lain. Nah, future itu apa bedanya dengan spot? Kalau kalian pernah trading forex, kalian bisa jual, beli posisi naik atau jual penurunan, itulah future. Jadi di kripto ini ada bisa, kalau kira-kira menurut analisa kita dia akan turun, kita bisa sell. Nah, bagaimana kok sudah turun kita beli kok untung? Itu ada videonya, nanti saya taruh di deskripsi bagaimana cara kerjanya, kok bisa turun itu kok malah kita untung gitu. Itu ada cara kerjanya ya, bukan berarti untung-untungan, bukan, ada cara kerjanya seperti itu. Jadi kalau diperkirakan naik ya kita beli kenaikan seperti itu. Dan kalau ini karena ada leverage di sini, kalau kita buy di sini ada cross, ada isolated, kemudian ada ini adalah leverage. Leverage itu adalah setiap kita beli, kalau satu kali artinya modal sendiri. Semakin tinggi leverage-nya, maka semakin tinggi resikonya. Sedikit berbeda dengan forex yang mana kalau leverage tinggi tapi kita belinya sedikit, kita tidak masalah. Tapi kalau ini diberi modal dikalikan dengan leverage ini, sehingga kenaikan dan penurunan kita akan sangat berisiko di sini karena ada liquidity. Contoh kita di sini, ini adalah posisi yang saya sedang aktif di sini. Saya beli, ini adalah sedang minus. Ini ROI-nya minus 6%, ini kerugian $1,5. Untuk Ethereum ETH itu sedang minus di 0,63. Artinya pada saat saya beli dia sedang posisi turun. Nah, di sini kalau di future itu ada bisa menghabiskan memang, karena kita ada beli kenaikan dan beli penurunan seperti forex. Kita ada liquidity price.
Jadi kalau kita entry-nya di 0012, kemudian nanti dia itu naik karena saya beli turun, dia naik ke 0,00132, maka ini akan terclose otomatis sesuai dengan kerugiannya. Nah, berapa besar ruginya dari risk yang ini risk ini gitu ya. Jadi yang berpengaruh apa? Nanti ini marginnya $25 dikalikan nanti ininya isolasi 20 kali K, 1 kali ya, 2 kali dan lain-lain. Kalau 1 kali $25 ya duit sendiri. Tapi kalau kita kalikan 20 berarti 25 dikalikan ini, dia seperti itu. Pada saat beli ya, ini totalnya seperti itu. Tapi sebetulnya diberikan pinjaman. Makanya pinjaman itu agak berisiko. Jadi setiap ini ada resikonya, betul-betul kalian ini bisa menghabiskan memang. Tapi kalau spot tidak. Makanya kalau kalian yang tidak terbiasa, gunakan spot saja. Nah, caranya bagaimana? Sebetulnya kalau di sini dari home, kita anggap di Binance saja lah ya, kita ambil contoh. Kalian bisa deposit ke sini. Misalkan kalian beli di Indonesia, misalkan untuk masuk ke Binance Global bisa lewat P2P ataupun bisa lewat crypto exchange di Indonesia. Misalkan kita Indodax, toko kripto, apalagi banyak lah gitu ya. Kita sudah masukkan uang ke sana, kemudian kita rubah ke USDT misalkan, atau apa saja bebas, misalkan USDT, BNB dan lain-lain. Kita kirim ke sini lewat depo. Depo itu bisa lewat P2P. P2P itu kita langsung ke sini lewat bank. Bisa ya di Indonesia lewat P2P, ataupun kita misalkan pakai kriptonya apa yang mau kita kirim dari sana, bisa bermacam-macam lah ya, terserah. Tapi kalau kita mau masuk untuk trading ya kita pakai USDT. Misalkan dari Indodax kita kirim berupa USDT ke sini, misalkan menggunakan BNB ya, kalian tinggal copy addressnya. Kenapa ini? Nah, tinggal copy address yang ini saja nih, copy kemudian paste di top Indodax, kemudian kirim. Ya sudah, seperti itu. Nanti dia akan masuk cashnya ke wallet sini. Di wallet akan masuk ke spot. Jadi akan masuk ke spot sini. Jadi masuk ke spot ya. Masuk ke spot. Kalau kita beli yang spot, kita langsung bisa apa saja dari USDT. Kita tinggal misalkan ke Shiba, kemudian kalian kita buy, kemudian misalkan kita mau pakai market, masukkan uangnya di sini 100% kah, kemudian buy, maka sudah kebeli. Nah, nanti kalau sudah naik ya kalian tunggu, kalian mau jual silahkan seperti itu. Jadi tunggu turun dulu sebentar. Posisinya kalian harus tahu bagaimana cara membaca technical analysis. Kalian ini adalah satu-satunya cara yang paling simple dan paling sederhana. Jadi untuk membaca ini adalah sederhana. Kita membaca jejak-jejak dari perdagangan. Jadi kalau sudah naik turun, maka dia naik sedikit, maka disinilah kita harus membeli. Jangan posisi seperti ini sedang asik-asik malah kalian membeli, ya salah gitu ya. Jadi ada proses apa sih namanya, bukan proses ya, ada technical analysis. Cara membaca technical analysis ada juga videonya, saya sudah sertakan, nanti saya taruh di listnya gitu ya, taruh di deskripsi linknya bagaimana cara membaca technical analysis. Karena itu yang paling mudah daripada kalian dengan cara banyak metode, tapi technical analysis paling mudah. Nah, kemudian kalau kalian mau trading misalkan future di sini, trading future, maka yang di spot tadi tidak bisa, harus dipindahkan. Oke, dari wallet di sini kalian lihat di sini ke spotnya, kemudian kalian bisa transfer di sini. Nah, transfer dari spot wallet ke funding atau kemana, ke future. Jadi pindahkan dari wallet ini ke sini. Nah, koinnya apa? Misalkan misalkan pakai USDT. Kita tinggal mark semuanya, masukkan, kemudian confirm transfer. Nah, setelah itu sudah masuk, nanti uang kalian akan berada di future sini. Ininya ya, apa namanya,
overviewnya di sini ya, di future. Jadi nanti dana kalian akan ada di sini. Nah, disinilah yang kita gunakan untuk belanja future. Di sini kita bisa pilih mana yang sedang naik ataupun pilih yang memang sedang akan turun. Misalkan dalam technical analysis ini sedang kita baca naik, maka sebaiknya kita buy. Tapi kalau posisinya sedang di puncak seperti ini, kemudian kemungkinan dia turun, ya kita sell seperti itu. Nah, kalau sudah buy and sell, nanti dia akan masuk ke sini di trade future ya. Sebentar. Nah, di sini di posisi ini ya. Mau berapapun di sini, ininya di sini. Nah, kalian sama juga, sebelum membeli kalian harus pilih cross atau isolated. Jadi kalau cross itu uang yang ada di spot nanti akan ikut dijaminkan. Tapi kalau isolated hanya uang yang ada di future saja. Jadi kalau misalkan di spotnya masih ada uang, misalkan kita nggak mau masukkan semua, ada duit 1.500.000 mau dipakai future, 500 pakai kripto biasa, maka gunakan isolated supaya terisolasi. Pada saat dia mau liquid, dia nggak ngambil uang yang ada di spot gitu. Tapi kalau nggak cross nanti dia akan kemakan seandainya penurunnya terlalu jauh. Nah, kemudian yang ini tadi leverage ya, kalian gunakan 4 kali, 5 kali ini untuk mengkalikan modal. Jadi biar modalnya tidak terlalu banyak. Nah, ini adalah available, tersedia $95, kita pakai $25-nya. Tetapi sebetulnya pada saat kita beli itu akan dikalikan. Yang ini 21 cost itu nanti dikalikan dengan isolasi ini. Jadi kita sebetulnya banyak gitu ya. Yang tadinya $25 kan dikit naik turunnya, begitu dikalikan 20 kali kita dikasih pinjaman, maka banyak. Nah, sama seperti trading forex yang kemarin saya jelaskan, di mana kalau dia turun melebihi misalkan kita beli naik ternyata dia turun melebihi nilai jaminan kita, maka kita akan di close secara otomatis. Di sini risknya ada di sini. Mana ininya? Ini ya liquidity-nya, ini sesuai dengan risknya nanti di sini. Jadi kalau sudah risknya terlalu tinggi, maka dia akan segera terliquid. Misalkan saya entry di sini, harganya nanti akan menyentuh titik ini, kemudian akan terliquidity, betul-betul dijual paksa oleh mereka untuk mengembalikan pinjaman yang kita pakai, seperti itu. Jadi kalau sudah close, ya tinggal close position saja, confirm, kemudian maka nanti uang yang hasil ini adalah di sini. Seperti kalian bisa lihat di sini, kita sudah punya trade history. Sudah ada banyak ya sebetulnya di sini. Seperti ini, dapat untung $14, ini nggak dapat apa-apa, kemudian dapat $3, nggak dapat apa-apa, belum apa-apa, nggak apa-apa, itu kemudian terakhir adalah dapat $4. Ya memang kecil aja sih ya, modal 2 juta itu kecil. Jadi jual kripto itu bukannya bukan seperti slot yang perjudian yang mana kita masang 1.000, kita ngambil 5.000 dari milik orang lain. Bukan gitu, artinya kalau ini memang betul-betul beli koin, sama seperti kalian beli koin kuno yang mana misalkan uang ribuan zaman dulu harganya 1 juta. Nanti kalau harganya kira-kira sudah 1,5 juta, kalian jual. Tapi kalau harganya tidak turun, misalkan harganya menjadi 500, apa kalian akan jual atau tidak, itu terserah kalian gitu ya. Sama juga seperti ini, kalau uang kuno adalah uang zaman dulu yang sebetulnya jadi koleksi. Nah, kripto hari ini pun sekedar koleksi saja, tidak ada fundamental apapun. Kripto itu hanya alat transfer aja sebetulnya, fundamentalnya nggak ada lain. Secara fungsi
misalkan kita ngirim ke Amerika, ngirim ke Eropa, kemana-mana itu lewat Swift, pakai Swift, sistem Swift, yang mana misalkan PCA ke Indonesia, terus ke Amerika ke Brussels apa mana gitu ya, lokasi Swift system, dan itu makan 2-3 hari. Kalau duit kecil sih nggak apa-apa, tapi kalau duit gede itu pajaknya sangat luar biasa. Misalkan 1 triliun mungkin bisa sampai ratusan juta pakai bank, tapi kalau kripto paling $1. Itu bedanya seperti itu. Jadi transfer sangat cepat, mau triliunan dari sini ke sana juga sebentar doang. Nah, itu adalah fungsi utama dari kripto hari ini. Tidak bisa dikatakan sebagai uang baru juga, karena pada dasarnya tidak ada satu negara pun di dunia yang mau mengaplikasikan ini sebagai mata uang atau alat tukar. Yang ada adalah seperti komoditas, seperti halnya emas, seperti uang kuno. Bedanya ini uang baru, uang yang tidak bisa dipakai untuk beli sesuatu, tetapi ada nilainya. Itu saja, nggak ada bedanya dengan uang kuno. Sementara ini seperti itu. Kalaupun mau dipakai membayar ya dengan kesepakatan, saya dengan Anda mau nggak saya bayar dengan kripto. Kalau nggak mau ya nggak bisa gitu, karena kita berhak menolak karena itu menggunakan kripto seperti itu. Jadi kripto itu kalau uang yang tidak berguna, tidak laku, tidak bisa dipakai buat transaksi untuk beli dan lainnya, itu tidak bisa kecuali pakai kesepakatan. Sama seperti kita pakai uang kuno, ada nilainya, ada harganya, tapi tidak bisa dipakai buat beli sesuatu. Dia seperti itu. Itu guys ya untuk tradingnya kali ini. Nanti kapan-kapan kita coba. Sebenarnya sekarang sedang diam, cara beli juga mudah saja. Kita akan coba lihat di sini caranya ya. Tapi karena kan kripto lebih lambat daripada forex. Kalau forex kan pergerakan cepat. Coba kita akan ambil salah satu contoh saja, yang mana hari ini yang sedang volume terbaiknya seperti ini. Misalkan kita seperti ini, ada merah, ada hijau. Kita tidak harus beli naik juga, tidak harus yang turun juga, terserah kita. Kalau misalkan anggap saja misalkan kita klik satu persatu, kalian kemudian lakukan technical analysis, dia naik turun. Dari sini dia akan naik apa akan turun. Kalau melihat technical analysis sudah ada satu candle di sini yang akan mencoba naik lagi, maka kita lakukan buy. Kemudian kita lakukan isolasi. Sebenarnya sih nggak perlu juga karena di spot sudah tidak ada duitnya. Kemudian leverage bisa kalian ke 20 atau 25, tapi semakin tinggi makin akan beresiko, modalnya harus makin besar. Kemudian kita beli berapa di sini. Ini adalah jumlah koinnya yang bisa kita beli, tapi costnya adalah ini. Jadi kalau modal kita ada di saldonya adalah 95, jangan gunakan semua. Gunakan maksimal 10%-nya saja sebetulnya. Paling aman 10% dari 90, misalkan $9 gitu ya. Tapi kalau mau agak ini ya dalam $15. Nah, ini adalah $15-nya. Jangan lupa ini ke market biar kita tidak mencari-cari lagi. Ini jangan terlalu banyak ya, $15 saja, 16 lah yang ini cost. Setelah itu, habis itu kalian lakukan buy. Oke, setelah buy nanti order kalian akan masuk di sini. Nanti keuntungan akan di sini, untung atau rugi ada di sini, gitu ya. Dan kripto itu tidak cepat, agak lama gitu ya. Mungkin kadang-kadang kalau lagi cepat-cepat, kalau lagi sehari, 2 hari, 3 hari juga belum tentu naik. Seperti ini kan pelan banget sebetulnya. Gitu ya caranya. Dan begitu dibeli juga langsung rugi 2%, 0, kan rugi berarti ya, karena ada fee-nya juga. Oke geng ya, itu saja untuk caranya kali ini. Sekali lagi trading itu oke untuk Anda, tapi itu kalian coba berhati-hati sedikit, terutama untuk future. Kalau mau trading ya kalian gunakan spot saja. Makin besar modalnya tentu hasilnya makin dikit, kan berbeda. Misalkan 1 juta naik 1% dapatnya 10.000. Kalau uang kalian 100 juta, 1% berarti kalian dapat 1 juta, kan berbeda gitu ya. Jadi makin besar modalnya ya makin besar keuntungannya.
dia seperti itu. Jadi kenaikan sedikit aja sudah kita terlihat besar ya, seperti itu. Beda untung kecil ya dapatnya kecil. Begitu. Itu jadi kripto guys ya, jangan berharap dengan modal 1 juta kemudian menjadi 5 juta 10 juta tuh itu bohong, itu hanya kabar bohong aja kalau seperti itu ya. Dalam kripto seperti itu. Kalau mau naik berlipat-lipat ganda itu perlu waktu 5 tahun sampai 10 tahun. Tidak ada yang hari ini kita beli 1 juta besok menjadi 2 juta, tuh nggak ada. Sangat nggak ada. Kalaupun ada koin baru sesekali saja. Itu jarang lah itu, kalau kecuali sedang digoreng oleh bandar aja sih sebetulnya. Oke, itu saja, terima kasih dan bye bye.